Kisah di sebuah rumah, lagi ada banyak orang tua nih yang lagi bersenang-senang dan bernyanyi diiringi oleh lantunan musik piano. Tiba-tiba, muncullah seorang remaja yang mukanya tuh jutek banget. Remaja ini tuh langsung ngatain para orang tua yang lagi berpesta. Abis dia ngatain, cewek ini pun langsung kencing di tempat. Orang-orang pun cuma bisa ngeliat si cewek ini kencing dengan sangat deras banget sampai becek cuy. Becek banget ini mah. Kelar cewek ini kencing, ibunya pun nyamperin dan menggebuk anaknya dong. Wow, keluarga yang sangat bahagia ya. Lalu waktu pun berlalu hingga si cewek ini tuh semakin parah. Jadi ibunya mengundang seorang pendeta untuk mengobati dan mengusir roh jahat dari anaknya cuy. Nah, sebagai langkah awal, si pendeta ini pun berusaha untuk mensucikan rumah angker ini dulu cuy. Si pendeta pun langsung diserang dan diganggu sama kawanan lalat. Gue gak ngerti ya kenapa lalat gitu ya, kenapa nggak yang lebih serem dikit gitu ya. Nah setelah selesai, pendeta pun dibantu dengan asistennya datang ke kamarnya si cewek itu cuy. Pendeta pun langsung disambut dengan cewek itu yang langsung memutarkan kepalanya. Si pendeta pun langsung lemes dan berusaha kabur. Namun dia ini dipegangin sama asistennya buat lanjut terus aja pak. Si asistennya pun juga gak kalah takut. Dia pun mencoba mencium salib, namun mulutnya nih malah nempel di salib itu cuy. Singkat cerita, mereka pun mulai melakukan pengusiran roh jahat. Asisten dari pendeta ini pun mulai membacakan Alkitab ayat demi ayat. Namun, si cewek ini malah menjulurkan lidahnya dan si pendeta pun malah tergoda. Akhirnya si cewek sama si pendeta pun malah mengadu lidah nggak tuh? Bangke. Pendeta dan asistennya pun bersatu untuk fokus membacakan ayat untuk mengusir roh jahat ini dari cewek tersebut. Namun, tampaknya tidak mempan gitu kan. Akhirnya karena terpojok, si pendeta pun mengeluarkan sebuah pistol untuk mengancam si cewek dan film pun dimulai. Lalu cerita berpindah setahun kemudian di sebuah kampus di mana seorang profesor dan asistennya yang bernama Dwight lagi merencanakan sesuatu nih. Jadi, mereka memilih secara spesifik beberapa mahasiswa untuk dijadikan penelitian mereka. Akhirnya terpilihlah Cindy, Brenda, Ray, Shorty, dan dua mahasiswi lainnya yang tidak kalah cantik yaitu Theo dan Alex. Profesor meminta mereka semua nih untuk ngumpul di sebuah rumah yang terletak lumayan jauh dari kampusnya. Nah, si Cindy akhirnya berangkat nih naik mobilnya ke rumah yang dimaksud si profesor ini cuy. Dari sini juga kita udah bisa lihat ya, ada yang janggal dari peta yang dikasih sama profesornya. Singkat cerita, Cindy pun tiba di rumah tersebut. Dia pun sebagai orang yang berpendidikan tidak lupa dong mengetuk pintu rumah itu yang bentuknya tuh sangat familiar gitu ya. Di dalam rumah, Cindy pun bertemu dengan penjaga rumah ini yang bernama Hanson. Hanson pun menawari bantuan ke Cindy untuk membawa tasnya. Ya sudah tentu, tasnya jatuh dong Bapak Hanson. Ngangkatnya pakai tangan yang satu lagi Bapak. Kan tangan Bapak yang satu meletoy. Singkat cerita, Cindy pun diantarlah ke kamarnya. Di perjalanan dia pun bertemu dengan boneka badut yang sangat lucu. Namun, ada yang aneh dari boneka ini. Waktu Cindy lewat, boneka ini pun langsung menepok pantatnya Cindy yang agak bulat. Wah, nakal ya. Akhirnya Cindy pun diberikan kamar yang sangat mewah sama si Hanson. Dia pun sangat terkesima lah dengan kamar yang ia dapat dari rumah ini. Di sisi lain, Profesor dan Dwight lagi mengecek sistem kontrol yang mengawasi semua kamera di rumah ini. Nah, pada malam harinya, semua mahasiswa pun sudah berkumpul di ruang makan untuk makan malam. Ternyata ada tambahan satu mahasiswa lagi, yaitu temannya Cindy yang bernama Buddy juga ikutan ke rumah ini. Lalu tiba-tiba datanglah Theo, mahasiswa cantik yang membawa semangka yang langsung membuat semua pria bersemangat dan langsung menawari kursinya untuk diduduki oleh Theo. Termasuk juga si Dwight yang menawari kursi rodanya buat Theo. Bangke. Mereka semua pun akhirnya makan malam dengan hidangan yang sudah disiapkan oleh Hanson. Namun, bukannya pada menikmati makan malam mereka semua malah jijik karena si Hanson ini tuh mengobel-ngobel tangannya masuk ke dalam makanan mereka cuy. Mereka pun langsung jadi hilang selera dan pada jijik sih pasti. Singkat cerita, di tengah malam si Cindy ini tuh nggak bisa tidur karena dia ini mendengar suara-suara aneh di kepalanya yang menyuruh Cindy untuk mengecek ke ruang musik. Nah, di perjalanan dia pun bertemu dengan Buddy. Ya udah daripada sendirian gitu kan, jadi mereka berdua pun menelusuri rumah itu. Sampailah Cindy melihat sebuah jejak kaki berwarna merah. Ternyata jejak kaki itu tuh membimbing mereka berdua ke sebuah ruangan rahasia. Di sana, Cindy menemukan sebuah lukisan besar dan sebuah kotak yang sangat berdebu. Akhirnya, karena takut ketahuan, mereka berdua pun mengambil kotak itu keluar dari ruang rahasia ini.
Nah, di sisi lain, saat si Alex lagi tidur, tiba-tiba ada sesosok hantu tak kasat mata yang masuk ke kamarnya dan pelan-pelan menggerayangi badannya Alex dan langsung deh menyodok Alex sampai dia menggap-megap. Bukannya ngelawan, Alex justru menikmati. Digenjot dan digeprek sama sosok tak kasat mata ini cuy. Alex pun berteriak keenakan dan merasa sangat puas digeprek sama sosok ini cuy. Akhirnya setelah digenjot, Alex pun ditinggalin gitu aja, pergi sendirian di kamar. Dan begitu juga dengan Brandon sama Ray yang lagi main kuda-kudaan di malam hari. Oh iya, gue lupa ngasih tahu kalau si Brandon sama Ray ini tuh memang pacaran. Tapi kok si Ray ini mukanya biasa aja gitu ya, diulek sama si Brenda. Mencurigakan. Teman-temannya pada digeprek, sedangkan si Cindy malah berantem sama si kucingnya Hanson. Mana berantemnya epic banget lagi. Akhirnya dadanya Cindy pun terluka, berbekas cakaran kucing. Sama si kucing hitam aja kalah, gimana apalagi sama kucing oren. Cindy pun ceritalah sama si profesornya, kalau dia nih tuh diserang sama seekor kucing. Ya si profesor pun cuma senyum doang gitu kan. Ayolah Cindy, ini cuma kucing gitu kan. Cindy pun sekali lagi menegaskan, kalau memang ada yang aneh nih sama rumah ini. Dia pun berlari layaknya orang gila. Sedangkan si badut di awal film tadi mulai beraksi. Dia pun menghantui Ray yang lagi sendirian di kamar. Badut ini pun menarik Ray ke bawah kasur. Namun, ternyata hal ini justru membuat Ray menjadi tegang. Yang terjadi justru si badut ini yang ketakutan ngelihat Ray yang panjang banget. Udah panjang, hitam lagi gitu kan. Cindy pun akhirnya berhasil membuka kotak yang ia temukan dan menemukan sebuah diari. Nah, saat dia membaca diari itu, dia pun dirasuki oleh sesuatu yang membuat dirinya nih berpakaian merah yang sangat menggoda. Si Cindy pun langsung menghampiri profesor yang mukanya ini emang udah mesum banget dari awal film gitu kan. Cindy pun langsung naik ke atas profesor seperti video yang lagi viral. Dan di saat dia mau mengulek, tiba-tiba dia pun berubah menjadi Ray. Bangsat, ngeri banget sih asli. Cindy pun lalu tersadar sepertinya nih ada arwah yang ingin menunjukkan sesuatu pada dirinya. Oh, I bought mine on Friday. Dari semua keanehan, yang paling aneh ya si Shorty. Ya kali dah dia nih diganggu sama tanaman ganja yang ia bawa, terus si Shorty ini malah dilinting dan dibakar, terus diisep tuh sama tanamannya sendiri. Untung masih ada teman-temannya yang datang dan menyelamatkan si Shorty. Edan. Keesokan harinya, si Buddy ini secara nggak sengaja melihat si profesor ada di ruang rahasia bersama si Dwight. Dia pun jadi curiga kalau si profesor sama Dwight emang lagi merencanakan sesuatu cuy. Semua teman-temannya pun lalu jadi panik karena kayaknya nyawa mereka ini bakal terancam gitu kan. Ditambah lagi, mereka semuanya itu dikunci di dalam rumah dan yang megang kunci gerbangnya adalah si Dwight. Nah loh, singkat cerita, si Theo, satu-satunya mahasiswi yang membawa semangka, akhirnya menggunakan juga nih kelebihan yang dia bawa untuk menggoda si Dwight. Theo pun lalu menghampiri Dwight yang langsung salah tingkah. Jangankan tingkahnya aja yang salah, matanya Dwight juga sampai nggak sinkron. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Ya singkat cerita, Theo pun berhasil mendapatkan kunci gerbang dari kantong celananya Dwight cuy. Namun, si profesor ini tiba-tiba digoda oleh sesosok wanita cantik. Si profesor pun diajaklah menjauh dan masuk ke dalam kegelapan. Dan di saat sudah sepi, wanita ini pun berubah menjadi hantu yang menakutkan, yang tergantung juga sih. Kalian takut nggak sih sebenarnya? Si profesor pun teriak dan semua pintu pun tertutup. Jadi mereka semua ini benar-benar terkurung lah di dalam rumah. Si Dwight pun mengajak mereka semua untuk ke bawah tanah. Di sana, Dwight pun memberikan senjata dan kacamata untuk bertahan hidup dan menyerang si hantu yang berseliweran di rumah ini. Singkat cerita, mereka pun berpencar menjadi dua kelompok, yaitu kulit putih dan kulit hitam. Namun, mereka pun malah makin berpencar lagi gitu kan. Si Alex akhirnya mati tertimpa lampu di ruang makan, sedangkan Shorty bukan yang lawan, dia malah menggenjot hantu perempuan yang datang menghampirinya dong. Karena muka si hantu ini hancur-hancuran, jadi sama si Shorty, muka hantu itu tuh ditutup pakai karung. Bangsat. Sedangkan si Buddy yang terluka ini tuh lagi diobatin sama Cindy. Namun si Buddy ini tuh memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan cuy. Dia pun menyuruh Cindy untuk meraba kakinya, lalu pelan-pelan naik ke paha dan sampailah ke selangkangan. Buddy pun membuka resleting celananya. Cindy pun dengan senang hati mengasah pedangnya Buddy dengan sangat lembut. Buddy pun cuma bisa meremelek menggap-menggap menahan apa yang dilakukan Cindy. Sampai akhirnya Buddy pun udah gak tahan lagi dan cerot. Keluar cuy. Si kecil udah mulai aktif ya bun.
Si Dwight pun akhirnya bertemu dengan sosok tak kasat mata yang menghantui rumah angker ini cuy. Akhirnya mereka pun berduel 1 lawan 1 dengan menggunakan kursi roda. Ditambah epic, dikasih burung-burung terbang, membuat suasana lebih tegang gitu kan. Si Dwight pun mengayuh kursi rodanya dan bertabrakan dengan sosok ini cuy. Namun, ya namanya juga hantu, pasti tembus dong. Si Dwight pun terbang keluar rumah, namun dia masih bisa tersangkut di ujung tembok. Lalu datanglah Hanson yang menawari pertolongan pada Dwight. Yang gobloknya, si Hanson nolong si Dwight make tangannya yang meletoy. Kenapa sih Hanson? Pakai dong tangan lu yang bener gitu loh. Kenapa pakai tangan lu yang meletoy? Aduh. Akhirnya Dwight pun lebih milih mati daripada ditolong sama Hanson. Ya ampun. Singkat cerita, Cindy akhirnya tahu kalau dalang semua ini adalah kerjaannya Hanson. Dia pun melihat si Shorty yang kepalanya ini udah dibelek sama si Hanson. Akhirnya mereka bertiga, Cindy, Brenda, dan Theo, bergabung menjadi Charlie Angel. Mereka pun berlari mengejar Hanson. Mereka pun melakukan gerakan kombinasi untuk bisa menghentikan si Hanson. Begitu juga dengan kuda-kuda mereka yang sangat cihuy seperti air mancur. Ternyata si Dwight ini tuh nggak mati cuy. Dia ternyata masih hidup ya walaupun mentalnya sedikit terganggu. I can't feel my legs. Akhirnya, Cindy pun bisa memancing sosok tak kasat mata ini masuk ke lingkaran layaknya di film Ghostbuster. Ya, akhirnya sosok ini pun berhasil disedot dan masuk ke dalam lingkaran itu. Mereka semua pun berakhir bahagia dan saling berpelukan. Film ini pun berakhir 2 bulan kemudian, si Cindy akhirnya pacaran nih sama si Buddy. Saat mereka mau beli hotdog, ternyata yang jualan hotdog itu adalah si Hanson. Nah loh, Cindy dan Hanson pun sama-sama teriak di tengah jalan. Lalu tiba-tiba si Hanson ini tuh ditabrak sama mobil yang ternyata mobil itu dibawa oleh Shorty yang lagi disedot nih tiangnya sama si hantu tadi cuy. Gokil, ini film memang bener-bener timeless banget.